Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Keributan antar warga di Kelurahan Wonosari, Semarang diduga dipicu karena salah paham. Warga serbu pangan murah di Boyolali, 500 kg beras ludes. 800 pelajar SMP di Cilacap punya cara tersendiri rayakan Hari Batik. Masih tingginya harga beras di pasaran membuat warga menyerbu gerakan pangan murah yang digelar oleh Lanut Adi Sumarmo Boyolali. Dalam waktu singkat, beras SPHP sebanyak 500 kg ludes diburu warga. Ratusan warga ini rela antre demi mendapatkan beras murah yang dijual oleh Lanut Adi Sumarmo di Boyolali. Sejak dibuka, stan penjualan beras langsung diserbu oleh masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Beras SPHP dari Bulog dijual dengan harga Rp55.000 per kemasan 5 kg. Dalam gerakan pangan murah kali ini, Lanut Adi Sumarmo menyediakan 500 kg beras SPHP. Kuota setengah ton beras tersebut ludes terjual dalam waktu yang singkat. Pangan murah ini merupakan bagian dari program pemerintah dan sinergi TNI Polri serta Bulog yang gencar melakukan di berbagai daerah untuk menekan inflasi dan memastikan ketersediaan stok pangan. Ini bisa mengurangi biasanya beli 13.000 sekarang 11.000 ya, kan 2.000 kali ya bisa buat beli minyak goreng. Kita bekerjasama dengan Bulog Surakarta mendistribusikan, membantu masyarakat dengan program ini, yakni memberikan beras SPHP dengan harga murah. Beras ini kami jual langsung perintah oleh Komandan Lanut, dijual seperti yang disampaikan oleh Bulog 55.000, kami lepas ke masyarakat juga 55.000. Ini wujud menjaga harga sampai ke masyarakat dengan harga murah. Warga sekitar berharap distribusi beras murah ini bisa rutin dilakukan agar kebutuhan pokok tetap terjangkau. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Untuk sesi foto bersama dengan Ibu. Konser kebangsaan lintas agama digelar di Holy Stadium Kota Semarang. Konser yang diselenggarakan oleh Yayasan Patriot dan Komunitas Umat Beragama Kota Semarang bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan, memperkuat ikatan sosial, dan menjadi ruang perjumpaan lintas iman bagi masyarakat. Di tengah riuh dunia yang kadang terpecah karena perbedaan, Rabu sore sebuah panggung menyatukan nada, menyatukan jiwa dalam konser kebangsaan lintas agama. Di atas panggung ini, perbedaan bukan sebuah pembatas, tapi adalah warna. Bertajuk Senandung Harmoni Membangun Negeri, perwakilan dari 6 agama tampil secara bergantian. Lantunan doa dan lagu rohani serta simbol-simbol perdamaian menjadikan konser ini sebagai perjumpaan lintas iman. Di sela lagu ada cerita, di sela doa ada harapan, dan ada pengakuan meski berbeda tapi tetap satu bangsa. Dengan teman-teman lintas agama dan disepakati bahwa kita melaksanakan kegiatan konser kebangsaan. Jadi ada tarian namun dilatar belakangi dengan orkestra begitu. Ternyata keren, ya, ternyata keren. Dan yang penting sebenarnya bukan hanya itu, tapi yang penting sebenarnya bagaimana kita orang Semarang ini harus terus memelihara kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang. Ini salah satu bentuk kita sebenarnya adalah untuk menambah perjumpaan lintas agama. Oleh karena itu diharapkan Kota Semarang ini tidak hanya menjadi predikat kota toleran, namun kondisi Kota Semarang ini warga masyarakatnya benar-benar real adalah toleran. Semarang adalah kota toleran nomor 3 setelah Salatiga dan Singkawang. Dengan adanya kegiatan ini tentunya bisa menjaga perdamaian, merawat kerukunan, menyemai toleransi, dan menghidupkan semangat gotong royong. Konser kebangsaan, harmoni membangun negeri. Kita ini berbeda, tetapi kita tetap satu. Artinya apa, Bapak? Nggak mungkin kita dalam berjalan sendiri-sendiri. Kita mungkin tidak berbeda agama, berbeda latar belakang, tetapi kita satu dalam satu tujuan, membangun negeri.
Konser ditutup dengan tarian Tanah Airku. Terlebih momen ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Acara ini sebuah simbol kecil tapi penuh makna. Semarang merayakan kebinekaan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, 800 pelajar SMP di Cilacap rayakan Hari Batik di atas lembar kertas bergambar. Tak hanya membuat motif batik tradisional, pelajar juga membuat motif kontemporer. Membatik nggak harus di kain, tetapi juga bisa belajar polanya dulu di selembar kertas bergambar. Itulah kegiatan pelajar SMP Muhammadiyah 1 Cilacap untuk mengisi peringatan Hari Batik. Ada 800 pelajar yang bisa dijumpai di setiap sudut sekolah tengah sibuk membuat aneka motif batik. Mulai dari megamendung, parang, hingga kontemporer. Semua fokus untuk menyelesaikan sketsa batik mereka. Tadi saya menggambar motif kayu kabung. Kabung. Medianya apa alatnya? Medianya itu pensil, krayon, dan buku gambar. Gimana ketantangannya apa membatik di? Tantangannya kita itu meningkatkan kreativitas kita. Jadi bukan kita sekedar lihat di media sosial dan atau dimanapun itu, tapi kita juga harus mempunyai kreasi sendiri. Pihak sekolah merasa harus berperan aktif untuk mendorong para siswa mengenal ragam batik, sehingga kegiatan ini dinilai perlu dilakukan setiap tanggal 2 Oktober. Batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang banyak sekali maknanya. Tentu kita sebagai warga negara akan tetap melestarikan warisan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia, khususnya batik, sehingga kami mengenalkan batik kepada anak-anak untuk kegiatan-kegiatan termasuk seperti hari ini melukis, menggambar berbasis batik. Nah, ini cara pelajar untuk mengenal batik lebih dalam. Kalau Anda pakai cara apa untuk memperingati Hari Batik tahun ini? Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sementara di Klaten, Hari Batik dirayakan dengan pameran koleksi batik. Tak hanya belanja, warga juga bisa belajar membatik dari para ahli. Dengan luasnya, para perajin batik menggambar aneka motif di selembar kain dengan menggunakan canting. Cara tradisional untuk membuat kain batik. Kalian mereka dipertontonkan dalam peringatan Hari Batik di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Tak hanya proses membuat batik, di sini juga ada stand dari setiap perajin batik yang ada di Klaten. Dalam peringatan Hari Batik, para perajin berharap karya kerajinan mereka bisa tembus pasar internasional. Saya sangat senang sekali mengapresiasi bahwasanya adanya batik tulis, peninggalan warisan leluhur kearifan lokal yang harus kita lestarikan. Saya sangat senang sekali karena apa? Bahwasanya nanti ke depan bagi para pelaku usaha batik di Kabupaten Klaten nanti bisa meningkatkan produk dan kuantitasnya. Dan harapan kami ke depan bahwasanya bagi para pelaku batik tulis yang ada di Kabupaten Klaten juga, Klaten sendiri saat ini mempunyai kekayaan adanya batik Sindu Melati. Dan harapan kami Sindu Melati bisa nanti diaplikasikan ke motif batik yang lain. Selain perajin batik, bupati dan sejumlah pejabat di lingkup Kabupaten Klaten juga ikut membuat batik. Ya, mesti tak selihai para perajinnya. Mulai dari kita bersama-sama menampilkan potensi batik di Kabupaten Klaten, ada berbagai macam jenis dan berbagai macam wilayah. Kemudian kita nyanting bareng-bareng, batik bareng-bareng. Kemudian di sisi lain juga kita tampilkan potensi kuliner yang ada di Kabupaten Klaten Klaster. Untuk Hari Batik ini apa, Mas? Pesan di Hari Batik Nasional ini tentu semoga ke depan klaster batik di Kabupaten Klaten semakin kompak, kemudian bisa bergandengan tangan, gotong royong bersama pemerintah daerah, sehingga ke depan batik dari Kabupaten Klaten bisa menasional dan menyawa. Harapannya tentu tak jauh berbeda dengan para perajinnya.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuat batik atau menambah koleksi batik, datang saja ke pameran ini karena buka sampai 5 Oktober mendatang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.